عقدته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. له مقرنون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sholat, dan bukan hanya melaksanakan sholat saja. Dari hotel ke sini jalan kaki insya Allah bisa, cuma rada pegel aja ya, rada pegel. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu anjuran dari baginda Rasul bagi orang yang berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba, karena baginda Rasul mengungkapkan dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla rak'ataini kana ajruhu ka ajri umrati. Barang siapa yang datang ke masjid, kemudian dia sudah punya wudhu di hotelnya, sudah berwudhu di rumahnya, masuk ke dalam masjid melaksanakan paling tidak sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu seperti pahala umroh yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Masya Allah. Ya, jadi bapak setelah selesai melaksanakan tahiyatul masjid, kemudian ditambah dengan sholat sunnah duha 2 rakaat, boleh tambah lagi 2 rakaat lagi.
Rasul dan para sahabatnya berbondong-bondong membangun masjid juga para jamaah rahimahullah. Jangan ibu bayangkan Masjid Kuba yang dulu yang pertama dibangun oleh baginda Rasul dengan Masjid Kuba yang sekarang ini tentunya jauh berbeda 180 derajat para jamaah rahimahullah. Dulu Masjid Kuba yang dibangun oleh baginda Rasul bersama para sahabat, tihangnya itu adalah dari pohon kurma, kemudian atapnya dari pelepah kurma para jamaah rahimahullah. Dan juga hatinya bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-107 dan 108. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Allah biasanya kan bacaan shollu ala nabi. Saya lihat di sini ibu-ibu, bapak-bapak, giginya masih utuh. Jadi kalau bilang Allahnya juga di sini tebal, tapi jelas Allah. Berbeda dengan nenek-nenek yang sudah mati. Tahu nenek-nenek yang sudah mati, yang sudah ada giginya. Bilang Allahnya juga bukan tebal, bukan tapin, tapi kebenarannya. Iya ya. Ini ada Bang Ghazali ini, Bang Ghazali yang bilang Allah ini. Hadirin rahimahullah walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra. Sesungguhnya masjid yang dibangun bukan atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka membangun masjid atas agama Allah. Karena mereka membangun masjid tersebut bukan atas kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, tapi hanya sekadar ingin memecah belah umat Islam. Masa Allah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai umat muslim, la takum fihi abada, jangan engkau berani-berani melaksanakan salat di masjid Dirar tersebut. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal dia membangun masjid atas dasar kecintaan kepada Allah, maka Allah sangat mencintai orang-orang yang hatinya bersih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga disebut dengan masjid Dirar. Maka juga Rasul pun masjid Dirar tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid Dirar itu kemudian dihancurkan oleh Allah. Abdurrahman Al-Arab ini adalah salah satu orang yang sangat dermawan, membantu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan agama Allah. Kemudian Abdurrahman Al-Arab ini mempunyai salah satu putri, baginda Rasul mengabadikan namanya, maka kurma Nabi disebut dengan kurma Ajwa. Ajwa diambil dari salah satu putri Abdurrahman Al-Arab para jamaah rahimahullah, karena dia telah membantu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu gigih membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan diambil.
kata bapak jadi bapak. Alhamdulillah ibu bapak bercanda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tentunya kalau kita berbicara menyendiri, maka ini tidak bersambung dengan hadis Nabi. Baginda Rasul menyatakan, man sholla rak'ataini sholatal janazati falahu qiratun. Pahalanya seperti pahala satu qirat. Kemudian waman jadi ringkasnya ibu bapak yang mengiringi yang suka ikut sholat jenazah, maka pahalanya seperti pahala Uhud. Allah para jamaah Allah. Adapun pemberian dari Allah, rezeki dari Allah itu tidak seberapa dengan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ketika kita mendengar Jabal Uhud, maka mengingat kepada para sahabat yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan salam kepada para syuhada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya amman nabiyyi. Assalamualaikum. Ya asadallah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baginda Rasul itu berdoa kepada Allah. Kadang-kadang di dalam berdoanya mengadahkan, mengangkat kepalanya ke atas. Kemudian kadang-kadang menunduk kepalanya. Maka di dalam doanya itu Baginda Rasul ingin sekali ketika menghadap salat itu bukan ke Baitul Maqdis, tapi menghadapnya ke Ka'bah Baitullah selama 16 bulan. Masya Allah, para jamaah Baginda Rasul berdoa kepada Allah ingin perpindahan tempat tersebut. Akhirnya ketika sudah memasuki 16 bulan, maka Allah mengabulkan tawarruna wa tahammat satrul masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu, palingkanlah badanmu wahai Rasul, bukan menghadap ke Baitul Maqdis tapi menghadap ke Ka'bah Baitullah. Pas begitu turun ayat ini, Baginda Rasul sedang melaksanakan sholat asar dalam salah satu malam menyatakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, 2 rakaat terakhir menghadap ke Ka'bah Baitullah. Ini adalah Masjid Kondak ataupun disebut dengan Masjid Sab'ah para jamaah umat Allah, karena di lingkungan ini ada 7 masjid
yang membawai 4 anak usaha, yaitu PT NRA, PT MKU, PT Aruna, dan PT BSA.